Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Showi Ma'asmi. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hari ini kita berada di KPU Kabupaten Biak Numfor untuk mengikuti rapat koordinasi pemutahiran data pemilu berkelanjutan bulan Juni atau triwulan kedua tahun 2022. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa dalam kerajaan sorga, atas kasih anugerah-Mu sehingga Engkau menyertai kami sepanjang kehidupan kami, mulai dari malam sampai pada pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, pada kesempatan yang indah ini kami boleh berkumpul di ruangan ini untuk dapat melaksanakan kegiatan DPB triwulan kedua tahun 2022. Kiranya Engkau menyertai, menuntun, membimbing dan memberkati kami sekalian, mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Inilah doa dan permohonan kami di pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Saya Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor atas nama kita semua membuka resmi rapat koordinasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2022. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, terutama PKPU nomor 6 tahun 2022, kami terus melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, dan setiap bulannya kita lakukan secara internal rapat koordinasi, dan pada setiap triwulan kita lakukan rapat koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Data KPU untuk triwulan 2 tahun 2021 telah dilakukan pemadanan atau penyandingan, sehingga ada beberapa item yang disampaikan kepada kami secara berjenjang dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten. Karena dari hasil data-data ini semua sudah dipilah-pilah tiap provinsi, dan provinsi memilah lagi untuk tiap kabupaten, sehingga kami sudah mendapatkan data. Tugas dari KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan pencermatan, melihat sampai sejauh mana data-data ini, mana yang bisa di TNS-kan, yang tidak memenuhi syarat kita keluarkan, yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi pemilih yang baru, potensi pemilih baru kita masukkan kembali kepada DPB. Kita akan TMS-kan, keluarkan 1.000 lebih penduduk kita yang terdapat dalam DPT pemilu terakhir, namun telah pindah keluar alias meninggal, dan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil atas data yang dikirim oleh Dukcapil Biak Numfor khusus yang meninggal ini, maka telah terbit akta kematian yang bersangkutan. Pemutahiran DPP di bulan secara khusus di tahun 2022 ini, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Sekretaris KPU, bahwa mengalami tren penurunan. Artinya bahwa datanya tidak meningkat dibandingkan data. Kalau saya mencatat atau melihat kembali kalau kita sandingkan dengan DPT 2019, di DPP Juni ini malah kita turun di angka 96.000. Jadi sekali kita di angka 95.491. DPT pemilu lalu 96.200. Artinya kita mengalami kekurangan 711. Kalau kita bicara dari aspek kualitas, bagi saya tidak masalah. Artinya bahwa di sini KPU benar-benar melakukan pemutahiran DPT
secara regulasi KPU di tingkat kabupaten kota juga terkendala dalam aspek regulasi di Capil. Tadi malam saya sempat ikut ada launching penandatanganan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Capil dengan KPU terkait dengan akses NIK kalau tidak salah. Nah ini di mana ada penjelasan dari Dirjen Dukcapil bahwa di pertengahan Juli nanti mereka akan memberikan hak akses itu. Artinya ada data kependudukan yang turunkan secara berjenjang. Inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana upaya merangsang publik untuk lebih memperhatikan soal data kependudukan pemilu itu. Nah, oleh karena itu maka informasi ini saya perlu sampaikan kepada KPU untuk mengembangkan inovasi agar supaya dalam proses rapat koordinasi berikut terkait dengan pemutakhiran KPU berkelanjutan triwulan 3 paling tidak ada penambahan sedikit lah. Jangan turun terus. Upaya dalam rangka bagaimana validasi data dan mendapatkan satu bank data yang bisa dipergunakan secara keseluruhan di Kabupaten Biak Numfor. Yang kami mulai dengan audiens dengan DPRD, kemudian dengan pemerintah daerah dan berbagai upaya melalui sekolah-sekolah, kampus, dan instansi terkait termasuk turun sampai ke distrik dan kelurahan kampung. Dan 2020 juga kami awali dari gereja dan melalui Pak Sekretaris kita mendekati masjid. Dan inovasi ini pertama kali yang dilakukan di Biak Numfor, pendekatan ke dari sisi keagamaan. Kemudian kami mendapati satu persoalan di mana ketika upaya ini kami lakukan, tapi kemudian kita dari sisi yang bertanggung jawab memproduksi data ini tidak bisa bersinergi karena aturan yang membatasi, ini kemudian menjadi satu persoalan bagi KPU Biak Numfor. Nah, yang kami dapat data dari pihak gereja dan dewan masjid cukup banyak, terutama data orang meninggal. Itu cukup, data yang kami dapat itu cukup banyak. Kemudian kami kumpulkan data tersebut. Yang jadi persoalan memang kembali lagi kami pengguna data, sehingga memang harus diproses dulu untuk kami keluarkan. Karena ada aturan yang mengikat bahwa data orang meninggal itu kemudian harus didukung oleh surat-surat yang dikeluarkan oleh Dukcapil atau kemudian dari pemerintah kampung dan kelurahan. Yang ini yang menghambat kami. Tapi memang kami sangat ingin melakukan inovasi tersebut karena ada berbagai hal, terutama kami berupaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada hal yang perlu dipersiapkan sebelum 2024 nanti. Tapi memang berulang kali dalam setiap sosialisasi saya sampaikan bahwa sukses penyelenggaraan pemilu, akurasi data dan berbagai hal yang dilakukan KPU hanya bisa terlaksana jika ada sinergitas dari semua pihak. Nah, berulang kali juga saya sampaikan mohon dukungan selain dari pemerintah daerah, tapi juga dari rekan-rekan partai politik, termasuk masyarakat sebagai warga masyarakat dan pemilih untuk aktif melaporkan diri. Secara data kependudukan mereka wajib melaporkan data ke Dukcapil, tapi juga rekan-rekan partai politik bisa melihat konstituen dengan mendorong mereka untuk perekaman EKTP, kemudian melaporkan diri jika pindah domisili dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan oleh Pak Sek kepada kita terkait data orang meninggal. Saya ini yang ngotot sampai harus dibuatkan sampling itu. Jadi harus dipahami. Tidak Pak Sek, memang betul Dirjen bisa kasih keluar itu. Karena itu data itu akan bersumber dari Dukcapil sampai ke Jakarta dan dikembalikan. Tapi salah. Saya selalu berpandangan ke depan terkait akan berurusan dengan masalah hukum ketika saya tetapkan itu. Saya sendiri bilang, bukan Bapak Ibu yang nanti dipersoalkan, tetapi saya, Ketua Divisi. Saya ini yang selalu akan dipertanyakan. Pernah tidak Bapak melakukan proses-proses verifikasi secara faktual? Sehingga dari data sampling ini, itu harus kita lalui. Karena itu diamanatkan dalam undang-undang dan juga ada dalam PKPU kita. Bahwa harus ada data verifikasi secara faktual. Harus lihat, pergi dan saksikan. Betul tidak? Kalau kita tidak sampai ke sana, bagaimana mungkin kita bisa tahu orang sudah meninggal? Dari jumlah akte kematian yang kami keluarkan untuk periode April ini
itu ada 2.327 akte kematian, termasuk dari bayi sampai orang tua. Termasuk dari bayi-bayi sampai orang tua yang mereka laporkan ke Dukcapil, Pak. Dan aktenya itu kami keluarkan. Sedangkan yang kami bilang itu yang 1.117 itu mungkin yang usia 17 tahun ke atas. Tapi secara keseluruhan itu 2.327 akte kematian yang kami keluarkan. Baik, perlu kami informasikan bahwa mengenai akte kematian ini, mengapa kadang-kala ada orang yang sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam kartu keluarga? Itu disebabkan karena waktu ada keluarga yang meninggal, mereka tidak melaporkan ke kami. Mereka tidak melaporkan kematian ke kami, sehingga kami tidak bisa terbitkan akte kematian. Jadi kalau akte kematian ini belum dikeluarkan, belum diterbitkan oleh Dukcapil, berarti sampai kapanpun almarhum itu tetap terikut dalam kartu keluarga. Jadi kadang-kala di DPT itu ada orang yang sudah meninggal, masih ada di dalam DPT, karena itu penyebabnya. Karena selama mereka belum melaporkan ke Dukcapil mengenai kematian yang bersangkutan, berarti dia tidak terikut dalam kartu keluarga yang bersangkutan. Dan mengenai orang-orang yang pindah dan tidak melaporkan ke tempat tujuan, sering kami melakukan, mereka mengambil surat pindahnya. Kami sering menyampaikan kalau memang yang bersangkutan belum melaporkan atau tidak jadi melaporkan kepindahannya ke daerah tujuan, mereka bisa melaporkan kembali ke kita untuk pembatalan pindahnya. Pasti masyarakat juga itu perlu untuk penambahan penduduk di Kabupaten Biak Numfor. Jadi saran saya, yang pindah-pindah ini kalau bisa secara administrasi, ketika kalau surat pindahnya tidak dibuat oleh kepala kampung, kan Dukcapil memberikan surat pindah supaya kita tahu bahwa jangan dia pindah dua wilayah kehidupan. Satu nama Timika, satu nama di kampung saya di Maru. Ini yang perlu administrasi ini kita bangun sama-sama. Saya pada intinya tidak menyalahkan Dukcapil, tapi kita mengembalikan kalau ada mekanisme yang seperti tadi, mungkin kita kembalikan ke porosnya. Surat keterangan dibuat oleh kepala kampung kalau dia pindah. Pindah sampai lewat pemilu tidak apa-apa, kan yang dipilih di sana. Berarti dicoret di data yang ada di kampung, baru disediakan. Setelah ini mungkin saya sarankan sebagai administrasi, tapi ketua kita yang berikut pindah masuk juga. Kalau dia sudah pindah masuk, ya harus jelas masih terdaftar di Timika atau sudah dicoret di Timika, berarti ada di Kampung Maru ini lagi. Supaya tidak terjadi apa yang disampaikan oleh Pak Konsumsi tadi, data ada. Sembermakeu, Timika, Sembermakeu, Maru. Lalu saya pilih yang mana? Muncullah 500 pemilih di Maru, saya tambah 501 karena saya tambah saya. Di Timika dia tambah 1. Mungkin ini yang perlu kita dari sisi pemerintah, Dukcapil coba kita melakukan pembagian karena baik saya kita belum terlambat, tapi kalau dari sisi KPU kita sudah terlambat. Yang berikut kaitan dengan bagian ini, bagi saya tugas juga menjadi tanggung jawab bersama Bapak Ibu pimpinan partai politik. Karena secara berjenjang, partai politik mempunyai pengurusan baik di tingkat kabupaten, distrik dan kampung. Yang namanya ada ranting, cabang. Yang demikian, kalau tadi disarankan oleh dari Partai Golkar bahwa ada temuan di kampung di mana pengurus partai menganggap bahwa ada masyarakat yang belum disetujui, tugas teman-teman partai juga memberikan data, karena akhirnya pun Bapak punya kepentingan. Kami memberikan data tentang kepentingannya partai politik. Tetap semua yang ingin membangun kabupaten. Itu saran saya, kita kerja bersama, kita kerja gotong royong. Demikian, terima kasih. Tahun kemarin pengurus di parpol yang lain, kemudian tahun ini sudah beralih lagi ke parpol yang lain juga. Itu yang belum kami mengeluarkan suratnya. Pemilih berdaulat, negara kuat.